Kami dari Kelompok 3. Perkenalkan, saya Syifa Sakinah Danisa, NIM A1C020250. Saya Yuli Mulyati, NIM A1C020262. Saya Yulia Irma Suryani, NIM A1C0202263. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi pemerintahan. Reformasi akuntansi pemerintahan. Terkait pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang dana perimbangan, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang kemudian diganti dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang pinjaman daerah. Selanjutnya, ada Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang tata cara pertanggungjawaban kepala daerah. Selanjutnya, ada Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tanggal 17 November 2000 nomor 903/2735/SJ tentang Pedoman Umum Penyusunan dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2001. Kemudian ada Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, serta penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang kemudian diganti dengan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kemudian dikeluarkanlah Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagai perubahan pertama, dan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam kaitan dengan pemerintahan daerah dan pengelolaan keuangan daerah, maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Selain itu, muncul peraturan perundangan yang diamanatkan oleh undang-undang terdahulu seperti PP 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, pemerintah pusat mengeluarkan dua undang-undang yang berhubungan dengan keuangan dan perbendaharaan negara, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur tentang penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah. Maka, pemerintah merilis PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP sebagai pengganti dari PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju basis akrual atau cash toward accrual. Pada PP Nomor 71 Tahun 2010 diamanatkan penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah dilaksanakan paling lambat tahun 2015. Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah atau PUSAP dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Adapun karakteristik pengelolaan keuangan daerah di era reformasi adalah: yang pertama, daerah adalah provinsi dan kota atau kabupaten. Yang kedua, pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat lainnya. Terdapat pemisahan antara legislatif, DPRD, dan eksekutif yaitu Pemda.
Ketiga, perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban kepala daerah. Yang keempat, bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas yang pertama laporan perhitungan APBD, yang kedua nota perhitungan APBD, yang ketiga laporan arus kas, dan yang keempat neraca daerah yang dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolak ukur rencana strategis atau Renstra. Kemudian ciri yang kelima yaitu pinjaman APBD tidak lagi masuk ke dalam akun pendapatan atau hak Pemda, tetapi masuk dalam akun penerimaan atau belum tentu menjadi hak dari Pemda. Yang keenam, masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun APBD selain Pemda yang terdiri atas kepala daerah dan DPRD. Yang ketujuh, indikator kinerja Pemda mencakup yang pertama, perbandingan antara anggaran dan realisasi. Yang kedua, perbandingan antara standar biaya dengan realisasi. Yang ketiga, target dan presentasi fisik. Dan yang keempat, standar pelayanan yang diharapkan. Kemudian yang kedelapan, laporan pertanggungjawaban kepala daerah pada akhir tahun anggaran adalah laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi atas masa jabatan kepala daerah jika 2 kali mengalami penolakan DPRD. Dan yang terakhir, penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dalam PP ini tentang standar akuntansi pemerintahan terdapat 3 lampiran, yaitu yang pertama lampiran 1 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Kemudian lampiran yang kedua tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Dan lampiran yang ketiga tentang proses penyusunan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan daerah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan atau PUSAP. PUSAP bertujuan untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam mereka penyusunan sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pada SAP yang berbasis akrual. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan. Selanjutnya, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 mengemukakan konsep sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Lingkungan akuntansi pemerintahan. Pertama, ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan. 1. Bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 2. Sistem pemerintahan ekonomi dan transfer antar pemerintah. 3. Pengaruh proses politik. 4. Hubungan antar pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah. Kedua, ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian, yaitu 1. Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian. 2. Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan. 3. Kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk pengendalian. Dan keempat, penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam operasional pemerintah. Peran laporan keuangan. LKPD terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk kepentingan A. Akuntabilitas, B. Manajemen, C. Transparansi, dan terakhir yaitu keseimbangan antar generasi atau intergeneration equity. Tujuan pelaporan keuangan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat untuk para pengguna laporan keuangan terkait dengan pertama, apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran? Kedua, apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan? Ketiga, jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
Keempat, bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. Kelima, posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. Keenam, perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Pengguna dan kebutuhan informasi diantaranya yaitu masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa, pihak pemberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan terakhir yaitu pemerintah. Entitas akuntansi dan pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari: pertama, pemerintah pusat, kedua, pemerintah daerah, ketiga, masing-masing kementerian atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat, dan terakhir yaitu satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi yang dimaksud diwajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu diperhatikan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas, dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lain. Karakteristik kualitas laporan keuangan yaitu: pertama, relevan, kedua, andal, ketiga, dapat dibandingkan, keempat, dapat dipahami. Berikutnya, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan terdiri dari: yang pertama, basis akuntansi, dalam hal ini basis akrual. Yang kedua, prinsip nilai historis. Yang ketiga, prinsip realisasi. Yang keempat, prinsip substansi mengungguli bentuk formal. Yang kelima, prinsip periodisitas. Yang keenam, prinsip konsistensi. Yang ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap. Dan yang kedelapan, prinsip penyajian wajar. Selanjutnya, ada jenis dan bentuk laporan keuangan. Jadi, jenis dan bentuknya itu terdiri dari: yang pertama, laporan realisasi anggaran atau LRA, yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL, yang ketiga, laporan operasional atau biasa disebut dengan LO, yang keempat, laporan perubahan ekuitas atau LPE, yang kelima, neraca, yang keenam, laporan arus kas atau LAK, dan yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan atau yang kita kenal dengan CALK. Kemudian, keterkaitan antar laporan keuangan. Jadi, laporan operasional atau LO berkaitan dengan laporan perubahan ekuitas dan neraca. Sedangkan, laporan realisasi anggaran berkaitan dengan laporan perubahan SAL, seperti yang bisa dilihat dalam tabel